baik itu di mana? Muncul, bantu saya. Tapi kalian diam kan? Syederalun, seorang istri polisi, ditangkap setelah membuat postingan dengan tagar hashtag percuma lapor polisi. Ia diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan menebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Adapun dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Ernawati, yakni menyudutkan polisi melalui konten yang dibuat di TikTok akibat kematian sang kakak, Kaharudin Daeng Sipali. Sebagai informasi, Ernawati meyakini bahwa tewasnya sang kakak bukan karena ditembak polisi lantaran akan kabur. Namun, ia menduga Kaharudin tewas akibat disiksa polisi saat diperiksa. Namun sebelum ditetapkan sebagai tersangka ini, Tribunnews.com sempat mewawancarai Ernawati terkait konten TikTok yang dibuatnya pada 28 Februari 2023 lalu. Pada saat itu, Ernawati mengakui telah dilaporkan oleh 3 anggota polisi atas pencemaran nama baik. Mengutip tribunmedan.com, ketiga polisi ini disebut Erna sebagai sosok yang diduga menyiksa hingga menyebabkan kakaknya tewas pada 24 Juli 2019 lalu. Mereka adalah Kanit Bringkanaya Makassar, Ibtu Sangkala, anggota Polres Sinjai, Bribka Andi Maparumpa, dan anggota Polres Bone, Brigpol Kaharimudin. Sementara berdasarkan tangkapan layar laporan polisi yang dikirimkan ketiga polisi itu, mereka melaporkan di hari yang berbeda. Untuk Ibtu Sangkala melaporkan Ernawati atas dugaan pencemaran nama baik pada 28 November 2022. Lalu, 3 hari berselang lanjut Brigpol Kaharimudin melaporkan Ernawati dengan laporan yang sama. Sementara Bribka Andi Maparumpa melaporkan pada 4 Desember 2022. Usai dilaporkan tersebut, Ernawati menyebut kediamannya didatangi oleh 20 anggota polisi dari Direskrim Suspolda Sulsel pada 28 Februari 2023 sekira pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pada saat itu, Ernawati mengungkapkan puluhan polisi itu ingin menjemput paksa dirinya buntut pelaporan 3 anggota polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Namun dirinya mengaku heran lantaran sampai membutuhkan puluhan polisi untuk menjemputnya. Padahal saat itu ia masih berstatus sebagai saksi dalam pelaporan atas dirinya. Buntut dari peristiwa itu, Ernawati terpaksa kabur ke rumah keluarganya dan meninggalkan kelima anaknya di rumah. Tak hanya itu, puluhan polisi ternyata juga bermalam di sekitar rumah Ernawati, membuat kelima anaknya tidak bersekolah saat itu. Lalu, berdasarkan foto yang dikirimkan kepada tribunnews.com, tampak polisi berpenampilan preman tengah duduk di depan rumah Ernawati. Selain itu, Ernawati juga mengirimkan video yang direkam anaknya saat memperlihatkan seorang polisi bahkan berjaga-jaga di sepanjang gang dan depan rumahnya. Ernawati mengatakan dirinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini pada Senin 6 Maret 2023, tetapi justru sudah dijemput pada 28 Februari 2023. Hal ini pun dibenarkan oleh kuasa hukum Ernawati, Yohanes Reynaldi Luhulima. Bahkan terkait penjemputan kliennya, Reynaldi mengaku telah menghubungi pihak Polda Sulsel tetapi belum direspons. Menangisnya begini. Saya istri polisi tapi tidak bisa bantu saudara saya, tidak bisa menyelamatkan nyawa saudara saya. Itu yang saya sangat sesali. Itu yang membuat saya sakit sekali. Tapi sudah tidak bisa berkata-kata, mau saya apain ini polisi. Kok segitu kejamnya sampai memukul saudara saya. Kakak saya dihianati orang-orang terdekatnya. Bagaimana perasaan saya? Ketika ketidakadilan itu yang kakakku dapatkan, sudah disiksa, difitnah pula saudaraku.